Setiap aku merasa cemas, aku coba tenangkan diri aku dengan relaksasi. Selain itu, aku coba untuk menulis di buku harianku. Aku tuliskan perasaan-perasaanku yang sedang tidak nyaman. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu sudah ada season baru loh. Jurnalis sekaligus pemimpin redaksi Kompas.com siap mengantar kamu dengan obrolan deep talk dari setiap narasumber yang sangat inspiratif. Mulai dari cerita kesalahpahaman, kesialan hidup, dan bahkan penolakan dari masyarakat bakal terungkap langsung dari bibir tokoh-tokoh terkenal. Makanya jangan sampai ketinggalan setiap episode terbaru podcast Beginu season 4 setiap hari Senin dan Rabu pukul 3 sore hanya di Spotify. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan beri rating podcast Beginu ya. Stay tune terus. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo, saya Lana Donita, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini, aku akan bercerita cara aku mengendalikan kecemasan. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Cemas bisa dikatakan sebagai bentuk emosi yang ditandai dengan perasaan gak nyaman, rasa takut, atau gelisah. Bentuk emosi ini wajar kok terjadi dan merupakan respon normal terhadap stres. Umumnya, perasaan cemas akan berlalu setelah kondisi yang memicunya hilang. Namun, perasaan cemas berlebih itu bisa membuat kamu menjadi sulit berkonsentrasi dan menjalankan aktivitas. Aku dulu juga pernah mengalami kecemasan. Suatu hari, aku merasa sulit bernafas, rasanya itu sesek dan ada sedikit nyeri di lambung. Awalnya, aku tidak tahu penyebabnya apa. Berhari-hari aku merasakan itu dan ya itu cukup mengganggu keseharianku. Akhirnya, aku putuskan untuk pergi ke dokter spesialis. Aku kira ya hanya sakit mah biasa. Namun, ternyata dokter bilang bahwa penyebabnya karena aku cemas. Mulai dari situ, aku mulai sedikit aware, aku sedikit sadar ketika aku gemetar, sulit bernafas, dan merasa gelisah, itu sebagai tanda bahwa aku merasa cemas. Aku itu orangnya mudah banget merasa khawatir, merasa cemburuan. Cemburunya di sini itu nggak hanya ke pasangan ya, tapi aku juga cemburu sama keluarga atau teman ataupun orang lain. Dan aku orangnya juga mudah panik. Jadi ketika aku ke-trigger atau ada pemicunya, itu cemas aku bisa kembali lagi. Suatu ketika, aku sedang merasa cemburu nih dengan orang lain. Perasaan ini yang aku alami sekarang itu rasanya gak nyaman. Rasanya itu aku takut kehilangan orang itu, takut orang lain mengambil peranku. Aku merasa gelisah dan aku merasa khawatir banget. Oh iya, rasa sesaknya itu kembali lagi muncul. Ditambah aku juga lagi ke-trigger sama hal-hal lain. Oke, aku sedikit aware nih, kayaknya ini aku lagi cemas. Tapi aku tidak mendiagnosa diri aku bahwa oke, aku cemas. No, aku akhirnya putuskan untuk ngobrol dengan psikolog di salah satu platform kesehatan yang durasinya sangat singkat. Setelah ngobrol-ngobrol dengan psikolog, aku menceritakan masalahku dan aku juga bercerita banyak dengan psikolog itu. Akhirnya psikolog itu bilang, iya, aku mengalami gejala kecemasan dan aku disarankan untuk konsultasi lebih lanjut. Aku ingat banget
Ketika aku kuliah, aku diajarin metode meditasi oleh dosenku, dan waktu itu dosen aku bilang ketika kita meditasi dan rutin menjalankan meditasi, itu bisa mengurangi kecemasan yang kita alami. Selain itu juga beberapa psikolog yang pernah aku temui menyarankan untuk melakukan relaksasi atau meditasi. Akhirnya aku coba untuk meditasi secara rutin dan aku merasakan perubahan itu. Jadi setiap aku merasa cemas, aku coba tenangkan diri aku dengan relaksasi. Selain itu, ketika aku merasa sedang cemas dan ya aku gak bisa menceritakannya ke orang lain, aku coba untuk menulis di buku harianku. Aku tuliskan perasaan-perasaanku yang sedang tidak nyaman, apa yang mengganjal keseharianku, aku tuliskan di dalam buku diaryku. Hal lain yang aku lakukan ketika aku sedang cemas, biasanya aku melakukan hal-hal yang aku senangi, seperti memasak, menonton film, menggambar, atau mendengarkan lagu. Hal-hal yang bisa membuat aku menjadi lebih nyaman dan tenang. Jadi aku memiliki list daftar apa saja yang bisa bikin aku tenang. Jadi ketika aku sedang cemas, aku bisa membuka listnya itu kembali. Untuk kamu yang sedang mengalami seperti aku atau sedang berdamai dengan kecemasan berlebih, tenang, kamu tidak sendiri kok. Kamu bisa melakukan kegiatan positif seperti aku melakukan hal-halku tadi yang bisa membuat aku senang, tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan teman. Dan ketika kecemasan ini sudah mengganggu diri kamu, jangan takut ya untuk ngobrol dengan psikolog atau profesional lainnya. Tujuan aku cerita itu karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman-teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya supaya lebih baik lagi. Kamu harus semangat ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini. Terima kasih juga mau mendengarkan aku. Kalau ingin curhat, jangan sungkan. Kirimkan saja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia, @sonorafm92, dan follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Saya Lana Donita dari teman Manusia Asa. Tunggu episode yang lain ya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.